IPS merupakan ilmu yang mengkaji tentang masyarakat. IPS ini membahas hubungan antara manusia dengan lingkungannya, di mana peserta didik itu tumbuh dan berkembang. IPS ini merupakan perpaduan dari berbagai disiplin ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, ekonomi, politik, geografi, hukum, dan budaya. IPS itu dipandang sebagai social studies yang bertujuan mengkaji masalah-masalah sosial yang bersifat umum dan mengkaji kehidupan manusia pada khususnya. Dengan begitu, diharapkan peserta didik itu memiliki pengetahuan yang logis, lengkap, dan objektif didukung dengan informasi dan fakta yang terjadi, sehingga peserta didik itu mampu mengambil keputusan secara tepat. IPS ini sangat penting dalam kurikulum sekolah dasar karena pembelajaran IPS ini berkaitan dengan kehidupan siswa baik sekarang ataupun masa depan. Pembelajaran IPS ini membekali siswa untuk dapat mengambil tindakan atau melakukan pemecahan-pemecahan masalah-masalah sosial yang dihadapinya. Hal ini selaras dengan tujuan IPS, yaitu mengembangkan sikap, kemampuan, dan keterampilan siswa dalam merespon dan menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi pada dirinya, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Dalam pembelajaran IPS sendiri itu mencakup nilai ketuhanan, nilai pendidikan, nilai praktis, dan nilai filosofis dan teoritis. Nah, jadi jika IPS itu tidak ada dalam kurikulum SD atau MI, maka pembelajarannya itu tidak akan sempurna karena dalam IPS itu kan sudah mencakup semua yang berhubungan dengan sosial siswa itu sendiri. Jadi kalau nggak ada itu yang mempelajari tentang itu tuh tidak ada, jadi pembelajaran itu tidak akan sempurna. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS dari tingkat MI atau SD itu biasanya melibatkan 4 komponen utama. Yang pertama yaitu sejarah. Sejarah ini mencakup pembelajaran tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah, tokoh-tokoh bersejarah, serta perkembangan masyarakat dan budaya. Siswa ini akan belajar tentang bagaimana masa lalu itu mempengaruhi masa kini dan masa depan. Nah, selanjutnya yaitu geografi. Geografi ini ialah fokus pada studi tentang bumi, lingkungan, dan lokasi geografis. Siswa itu akan mempelajari peta, wilayah, iklim, sumber daya alam, dan perbedaan budaya di berbagai tempat. Nah, selanjutnya itu ekonomi. Nah, pembelajaran ekonomi ini pada tingkat ini akan membahas konsep dasar ekonomi seperti kebutuhan, keinginan, produksi, uang. Nah, kemudian siswa itu akan memahami bagaimana perdagangan dan pekerjaan berkontribusi terhadap ekonomi masyarakat. Nah, yang keempat itu sosiologi. Nah, sosiologi ini mempelajari interaksi sosial, kelompok-kelompok sosial, dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Nah, siswa itu akan mempelajari tentang norma-norma sosial, kemudian budaya, dan pentingnya kerjasama dalam masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui itu, Indonesia kan memiliki banyak sekali keberagaman budaya gitu ya. Nah, tentu saja tidak semua itu orang tuh akan mengetahui apa keberagaman atau suku budaya di daerah lain, kecuali kan yang di dalam lingkupannya begitu. Jadi pengetahuannya itu masih sangat minim. Nah, dari sini tuh dapat kita lihat betapa pentingnya kita tuh mengajarkan keberagaman sosial budaya sejak usia dini. Karena dengan membekali mereka ilmu keanekaragaman sosial budaya, mereka itu dapat mengenali budaya mereka sendiri, kemudian budaya orang lain, dan mewariskan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan tetap melestarikan unsur-unsur warisan budayanya. Nah, jadi budaya yang ada itu tidak akan hilang karena pergantian generasi. Dan dengan mempelajari keanekaragaman sosial budaya, siswa ini memiliki pemahaman keanekaragaman dan mampu menghormati dan menerima perbedaan dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Jadi kebudayaan ini tuh, keanekaragaman budaya ini penting sekali untuk diajarkan. Jadi siswa itu tuh gak hanya mengetahui itu keanekaragaman yang ada di sekitarnya, tapi seluruh keanekaragaman yang ada di Indonesia itu siswa jadi tahu, jadi mempelajarinya. Jadi ini tuh sangat penting untuk diajarkan, khususnya pada anak SD, karena mereka itu harus mengetahuinya sejak dini. Seperti yang kita ketahui itu ya, budaya Indonesia itu cenderung menghakimi sesuatu tanpa melihat atau mendengarkan penjelasan dari pihak lain. Seperti yang kita ketahui ini, banyak warga yang apabila mendengar sebuah berita
itu tuh tidak mencari detail atau informasi yang lebih akurat dan cenderung menceritakannya atau membuat opini kepada orang lain. Jadi orang lain itu yang diberikan kabar itu kadang tuh langsung percaya, dan akhirnya berita yang terjadi itu tuh belum tahu kebenarannya atau faktanya. Nah, tapi sudah cepat sekali tersebar karena omongan dari mulut ke mulut. Jadi tindakan yang harus kita lakukan ketika kita mendengar sebuah berita yang berkaitan dengan isu-isu atau konflik, itu carilah dahulu kebenaran faktanya uh, dengan tidak hanya percaya pada satu berita. Terkadang selain melihat berita, kita juga perlu melihat atau membaca mengenai berita-berita tersebut di platform-platform yang sudah tersedia. Jadi media sosial ini bisa selain membawa pengaruh baik, itu tuh juga membawa pengaruh negatif, karena kita tuh terkadang tidak bisa mencari informasi yang kita dapat dengan baik dan benar. Nah, jadi begini, kalau semuanya kita tuh dapat berita yang tentang politik atau isu-isu sosial, itu tuh kita harus mencari kebenarannya, memilah-milah mana yang baik dan benar untuk disampaikan atau untuk disebarkan kepada orang lain. Jadi jangan sampai apa yang kita sampaikan itu faktanya belum benar dan menjadikan informasi yang tidak akurat begitu. Di sini saya akan menggunakan pendekatan inquiry. Nah, pendekatan inquiry ini diawali dengan memberikan pertanyaan atau permasalahan yang mengajak siswa itu untuk berpikir dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, dalam proses inquiry ini akan tumbuh dan berkembang secara spontan rasa ingin tahu dan berpartisipasi dalam pemecahan masalah melalui tanya jawab yang didesain oleh guru. Nah, untuk strategi pembelajarannya itu menggunakan kontekstual atau contextual teaching and learning (CTL). Nah, yaitu suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa dalam menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan peristiwa atau permasalahan dalam kehidupan nyata dari siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk metodenya yaitu metode cooperative learning yang merupakan metode yang dilakukan dengan kerjasama atau gotong royong. Nah, dalam pembelajaran itu menekankan terbentuknya hubungan antara siswa yang satu dengan siswa lainnya. Dengan begitu, siswa itu dapat menyuarakan pendapatnya dan mampu bekerja sama dan diskusi dengan baik bersama kelompoknya. Nah, untuk tekniknya yaitu menggunakan teknik tanya jawab, yaitu suatu teknik di mana guru itu memberikan berbagai pertanyaan kepada siswa yang bertujuan untuk membangun pemahaman mereka akan materi yang sedang dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Dipimpin ketua kelas. Ayo ketua kelasnya, dipimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum itu ibu absen kehadiran dulu ya. Deviana, Reza. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya. Pertanyaan ini nanti akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, perlu kita ketahui anak-anak bahwa negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan. Kira-kira kita ini tinggal di pulau mana ya? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, Pulau Indonesia. Nah, di Indonesia ini kan terdiri dari beberapa suku. Nah, masyarakat yang tinggal di sekitar kita itu bersuku apa? Suku Jawa, benar. Nah, wilayah Indonesia itu tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan beraneka ragam suku budaya yang berbeda-beda. Jadi, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi keberagaman suku bangsa dan budaya. Anak-anak? Iya, betul. Nah, Indonesia memiliki keragaman suku, agama, ras, kebangsaan, dan golongan. Hal ini tercermin dalam semboyan bangsa Indonesia. Ada yang tahu letaknya di mana semboyan bangsa Indonesia? Ya, di burung Garuda. Bunyinya bagaimana anak-anak? Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetap satu jua. Nah, warga masyarakat di lingkungan kita itu banyak dan beraneka ragam agama, budaya, maupun status sosial yang ekonominya bermacam-macam. Nah, keanekaragaman ini tuh tidak menghambat pergaulan, bahkan mereka itu hidup berdampingan, saling membantu, saling menghormati, dan selalu bekerja sama. Suasana inilah seperti inilah yang menciptakan kerukunan dan persatuan.
Hal ini bisa kita lihat pada kebiasaan warga Indonesia. Ayo, kebiasaan apa saja yang bisa dikatakan menyatukan kesatuan dan persatuan? Apa? Membangun. Nah, contohnya seperti apa? Iya, iuran untuk membangun jalan kampung, kemudian menjenguk tetangga yang sakit atau teman kita yang sakit, kita jenguk. Nah, ya, terus mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dan sebagainya. Nah, Indonesia itu kan beraneka ragam suku dan budaya. Selanjutnya, hal ini dapat kita lihat pada kebiasaan warga masyarakat seperti apa, anak-anak? Ada yang tahu? Iya, iya, membangun jalan kampung, kemudian menjenguk temannya yang sakit atau keluarga kerabat yang sakit, kemudian mengadakan peringatan hari besar nasional dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini kita akan mempelajari apa aja keanekaragaman yang ada di Indonesia ini. Nah, yang pertama itu tadi keanekaragaman suku bangsa. Nah, negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan. Nah, setiap pulau tadi dihuni oleh bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai bangsa suku. Coba sebutkan suku-suku yang ada di Jawa, ada yang bisa? Iya, suku Jawa, Sunda, Betawi, Baduy, dan Madura, dan masih banyak lagi ya. Selanjutnya kita belajar tentang keanekaragaman budaya. Nah, masing-masing suku bangsa itu mempunyai budaya daerah yang berbeda-beda. Nah, Ibu akan menjelaskan macam-macam keanekaragaman budaya di Indonesia. Yang pertama itu ada rumah adat. Rumah adat itu bentuk bangunan khas sebuah daerah yang melekat dengan nilai-nilai leluhur. Namun yang sering kita ketemui sekarang itu rumah adat itu udah jarang, karena kan emang orang-orang tuh rumahnya udah cenderung modern semua ya. Nah, nanti untuk contoh-contoh rumah adat Ibu punya gambar-gambarnya, nanti kalian bisa lihat ya. Nih, coba kita lihat gambar-gambarnya setelah ini. Nah, untuk selanjutnya itu setelah rumah adat ada makanan tradisional. Nah, setiap daerah itu memiliki makanan tradisional sehingga terdapat perbedaan bumbu, rasa, atau bahan rempah-rempahnya. Jadi kadang masakannya orang tuh beda-beda. Nah, makanan tradisional ini biasanya menjadi objek wisata kuliner kayak orang kota. Pengen ke Jawa, pengen cobain makanan ini, makanan ini. Nah, selanjutnya itu upacara adat. Upacara adat ini merupakan wujud rasa syukur masyarakat kepada alam dan lingkungannya. Nah, di setiap wilayah Indonesia itu memiliki tradisi upacara adat masing-masing dan berbeda. Nah, upacara adat itu contohnya seperti upacara adat perkawinan, kayak perkawinan di Jawa itu kan beda ya kadang sama yang di Jakarta, kemudian kelahiran bayi dan kematian, upacara peringatan kematian atau pengucapan rasa syukur dan lain-lain. Selanjutnya pakaian tradisional atau adat yang merupakan biasanya itu dikenakan pada saat upacara adat atau biasanya kita sering jumpai waktu acara-acara karnaval. Karena kita kalau kita karnaval kadang ada kan yang pakai baju adat Jawa Tengah, Jawa Timur, terus pakai Jakarta, terus ada yang pakai Bali, ada yang pakai pokoknya berbagai macam. Nah, itu bisa kita lihat perbedaannya ya. Nah, terus kemudian bahasa daerah. Bahasa daerah yang digunakan di setiap daerah itu untuk percakapan itu berbeda. Kadang bahkan yang sesama Jawa aja itu masih mempunyai perbedaan dalam hal percakapan. Nah, kalau bahasa yang kita gunakan sehari-hari apa, anak-anak? Bahasa Jawa, bahasa Krama. Nah, selanjutnya yaitu alat musik dan lagu. Nah, merupakan suatu identitas masyarakat dalam keanekaragaman bentuk budaya. Lagu tradisional ini pada umumnya menceritakan tentang nilai-nilai kehidupan masyarakat dan mengandung sebuah makna. Nah, setiap daerah itu juga mempunyai alat musik tradisional yang berbeda-beda dalam bentuk dan cara memainkannya, sehingga bunyi yang indah itu ketika dimainkan akan menghasilkan suara yang berbeda-beda juga. Kemarin kan Ibu sudah menyuruh kalian untuk membawa buku lagu daerah atau buku yang biasanya punya nyanyi itu kan. Nah, sekarang Ibu itu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Karena kan jumlah kalian 15, jadi nanti masing-masing 3 anggota. Nah, nanti Kak Ibu akan menugaskan kalian untuk mencari lagu daerah yang kemudian kalian akan mempraktekannya. Bisa dimengerti anak-anak? Ya, bisa. Alhamdulillah. Ibu kasih waktu kalian 5 menit ya untuk mencari jawabannya. Untuk memilih lagu apa yang ingin kalian nyanyikan dan diskusikan dengan teman-teman kalian dahulu. Oke. Baik, langsung saja. Untuk kelompok pertama akan menyanyikan lagu apa? Gambang Sule. Gambang Sule dari mana? Jawa Tengah. Kemudian Sue Ora Jamu. Dari mana Sue Ora Jamu? Jogja. Selanjutnya yaitu Soleh Soleram. Soleram dari mana? Dari Riau. Selanjutnya Yamko Rambe Yamko. Oke, dari Papua. Yang terakhir kelompok 5 Ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang dari kali
Baik, alhamdulillah kalian bisa menyelesaikan tugas kelompok dengan baik dan prakteknya itu sudah bagus-bagus. Nah, selanjutnya sebelum menutup pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengasah kepemahaman kalian tentang apa yang telah kita pelajari. Nah, nanti yang bisa menjawab bisa angkat tangan ya. Baik, Bu. Oke. Indonesia itu kan memiliki keragaman suku, agama, ras, budaya, dan beberapa marga golongan. Nah, hal ini tercermin dalam semboyan bangsa Indonesia kita yang berbunyi apa? Ya, siapa? Oke. Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti apa? Berbeda-beda tetap satu jua. Nah, selanjutnya, keanekaragaman suku bangsa tadi, apa saja salah satunya suku yang ada di sekitar kita? Suku Jawa, Sunda, Betawi, Baduy, Madura. Iya, pintar semuanya, pandai. Selanjutnya, terakhir. Upacara adat suku bangsa di negara kita kan beraneka ragam tadi ya yang sudah dijelaskan. Nah, upacara adat itu biasanya digunakan untuk apa saja? Ya, upacara adat, perkawinan, kelahiran bayi, kematian, dan tertentu atau ucapan syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pandai semuanya. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia itu harus bersyukur karena memiliki banyak ragam suku dan budaya. Nah, rasa syukur itu dapat kita lakukan dalam bentuk saling menghargai antar suku, kemudian pemeluk agama lain, atau menghargai kepercayaan yang berbeda-beda. Jadi kita itu harus menjaga persatuan dan kesatuan agar apa? Agar bahasa Indonesia itu tetap utuh dan tidak terpecah belah. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, saat kita melakukan kerja kelompok, pasti seringkan kita menemukan perbedaan pendapat. Nah, perbedaan ini tuh jangan sampai menimbulkan masalah atau menimbulkan perpecahan. Jadi sebagaimana mungkin kita itu harus menghargai perbedaan itu dan menyatukan pendapat-pendapat kita menjadi satu kesatuan yang utuh. Baik, materi kita pada hari ini itu telah selesai Ibu sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tuh harus pertama apa? Menghargai perbedaan, menghormati perbedaan, harus saling bersatu karena walaupun kita berbeda-beda kita tetap satu jua. Oke, sekian dari